Sekarang aku udah beranjak dewasa. Aku juga udah bisa jalanin hidupku sendiri. Tapi kenapa ya rasanya masih ada ganjalan besar di dalam diri aku? Semacam ada lilitan tali yang rumit di dalam hati aku. Tapi sulit buat aku jelaskan. Rasanya berat buat memahami diri sendiri. Bahkan untuk mulai menguraikannya aja, kadang aku gak sanggup. Melalui podcast ini, kita akan sama-sama belajar ya, untuk paham. Gimana sih perkembangan diri kita bisa dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil? Dan gimana ya cara memaknai luka dari pengalaman masa kecil kita agar kita bisa jadikan sebagai kekuatan dan modal bagi masa depan kita. Simak sampai habis ya. Mungkin kamu pernah mengalami perasaan ini, atau bahkan masih mengalaminya nih sampai sekarang. Karena walaupun sudah menjalani hidup masa dewasa, tapi bisa aja masih ada ganjalan terhadap pandangan masa kecil kalian. Karena memang ya, gak semua orang beruntung untuk memiliki pengalaman masa kecil yang ideal. Kamu mungkin masih ingat ya perkembangan diri kamu dari kecil sampai sekarang. Dari yang tadinya masih dimandiin, masih disuapin, lalu mulai bisa nih mengurus diri sendiri. Dan pada akhirnya kamu udah mulai bisa nentuin jalan hidup kalian sendiri. Setiap tahapan kehidupan itu punya yang namanya tugas dan kebutuhan yang penting untuk masing-masing dipenuhi. Kenapa? Kalau kita ibaratkan anak tangga ini seperti tahapan kehidupan kita. Supaya kita bisa nyampe ke atas, kita perlu lewatin dulu nih anak tangganya. Dan kita harus menaikinya satu-satu dengan ajak. Artinya, setiap tahapan kehidupan kita itu merupakan fondasi yang penting supaya kita bisa maju ke fase kehidupan selanjutnya. Nah, sekarang bayangkan kalau seorang anak kecil yang dalam menaiki tangganya itu perlu yang namanya dituntun, dibantu, dilindungi, diberikan kasih sayang dan semangat. Tapi, pada faktanya, anak ini justru harus menaiki tangga atau fase hidupnya dengan menyaksikan atau mengalami langsung kekerasan, konflik, pengabaian, atau terus-menerus menerima kritikan. Pasti anak ini menaiki tangganya dengan membawa perasaan takut, sedih, gak berdaya. Tapi mereka mau gak mau tetap harus naik tangga ini. Kasian ya anak ini. Karena seiring dengan pertumbuhannya, anak ini akan membangun pandangan tentang dunia dan lingkungannya. Bahwa tempat dia bertumbuh ini bukan merupakan tempat yang aman dan bukan tempat yang menerima dia apa adanya. Jadi, gimana kalau kita mau nuntut anak ini untuk bisa menjadi anak yang percaya diri atau anak yang mandiri? Kalau pandangan terhadap dunia dan dirinya aja itu sedemikian buruknya. Dari contoh tadi, kita bisa sama-sama melihat ya, skema pengalaman masa kecil yang kita jadikan sebagai sumber referensi untuk kita belajar. Untuk kita paham, saya ini orang yang kayak gimana sih? Saya ini di mata orang lain kayak gimana ya? Dan dunia tempat saya bertumbuh ini tempat yang seperti apa? Penghayatan ini terus berkembang sepanjang hidup kita. Dan memang gak mudah untuk semerta-merta mengubah dari yang buruk menjadi baik. Butuh yang namanya bukti dan afirmasi yang konsisten agar kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tapi tenang aja, bukan berarti kalau pengalaman masa kecil kalian nilai buruk, artinya semerta-merta kalian akan terus-menerus merasa diri kalian buruk. Enggak ya, karena kita semakin bertumbuh dewasa, kita itu sebenarnya semakin mengembangkan kontrol yang besar terhadap diri kita sendiri. Misalnya, kalian udah mulai bekerja, berpenghasilan, udah mulai bisa nih memilih apa sih yang mau kalian lakukan di hidup ini, atau hidup seperti apa yang mau kalian tuju ke depannya. Sekalipun mungkin gak sepenuhnya ideal, tapi paling tidak kapabilitas kalian itu semakin besar untuk semakin bisa memberdayakan diri sendiri. Dan artinya apa? Artinya, pengalaman masa kecil kita itu tidak menjadi satu-satunya hal yang menentukan diri kita di masa sekarang maupun masa depan.
penting nih buat kamu untuk pertama-tama mengenali atau mengidentifikasi, mengakui, dan pada akhirnya bisa menerima bahwa pengalaman masa kecil kalian yang buruk itu tetap menjadi bagian dari diri dan hidup kalian dan tidak bisa diubah. Tetapi, kalian selalu bisa menentukan makna apa yang mau kalian ambil, sudut pandang apa yang mau kalian ambil untuk menghayati pengalaman masa kecil tersebut. Dengan demikian, perasaan sakit itu memang masih ada dan tetap ada. Tapi paling tidak, seiring dengan kalian memprosesnya, perasaan sakit itu akan perlahan-lahan berkurang dan paling tidak bisa ditoleransi. Memang gak mudah ya untuk melakukannya sendirian. Maka gak apa-apa kok kalau kalian membutuhkan pendampingan dan pengarahan dari profesional. Salah satu hal yang seringkali menyebabkan pengalaman buruk di masa lalu itu sulit untuk diatasi adalah karena sebagian besar orang enggan untuk mulai angkat bicara atau mulai untuk memprosesnya. Mungkin ada ketakutan untuk kembali merasakan rasa sakit seperti yang mereka alami di masa lalu. Tapi, dengan pendampingan profesional, tenang aja karena kalian akan dibantu dan didampingi secara bertahap untuk perlahan menelaah kembali pengalaman masa kecil itu satu persatu. Kemudian, mendapatkan validasi, konfirmasi, dan afirmasi atas pikiran dan perasaan kalian terhadap pengalaman tersebut. Kemudian, pada akhirnya, kalian akan perlahan-lahan bisa memaknai pengalaman tersebut dari sudut pandang yang lebih netral atau perspektif orang ketiga. Bahwa kalian udah gak lagi loh ada di masa itu, kalian udah di masa saat ini. Bahwa apa sih kekuatan diri kalian yang sudah membantu kalian untuk berjuang dan bertahan dari masa kecil yang buruk itu sampai titik ini. Dan apa sih pelajaran yang bisa kalian maknai dari pengalaman tersebut untuk bisa kalian jadikan sebagai modal bagi kalian ke depannya. Gak apa-apa kok kalau kalian belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, karena tim dari Bicarakan selalu siap ya membantu teman-teman semua. Kalau dari teman-teman juga ada nih yang memiliki isu lain terkait diri sendiri, pekerjaan, pasangan, keluarga, dan lainnya, jangan ragu ya untuk menghubungi kami di www.bicarakan.id. Saya, Gracia Ivonika, psikolog klinis. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya.